momennya mungkin momen beliau ya. Saudara, apalagi yang harus saya sampaikan, kalian sudah jelas tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan. Anies jadi ganjalan Prabowo di Capres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan kesulitan memenangkan kursi presiden di Pilpres 2024 jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga maju. Saya pikir bisa dilihat dari dua kacamata ya. Banyak yang kritik bahwa kenapa tidak kemudian secara prosedural aspirasi tersebut disampaikan melalui anggota DPRD Gerindra yang ada di DKI, dan kemudian juga bagaimana hubungan Gerindra sebagai partai pengusung dari Anies Baswedan termasuk kadernya juga menjadi wakil gubernur harusnya bisa disampaikan secara internal. Jika Anies maju di Pilpres 2024, maka Prabowo akan mengalami hal serupa dengan Pilpres 2019. Ia menyebut Prabowo menghadapi lawan yang disiapkannya sendiri seperti saat melawan Jokowi di Pilpres sebelumnya. Mengingat saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Prabowo ikut mendukung. Begitupun ketika Anies Baswedan hendak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Prabowo akan menghadapi banyak tantangan untuk mencalonkan diri di 2024. Salah satunya jika suara massa menginginkan tokoh baru. Oleh sebab itu Hanta menyebut Prabowo harus melakukan rebranding. Namun menurut Hanta, rebranding sosok itu sulit, apalagi Prabowo sudah 2 kali nyapres dan selalu kalah. Gubernur Indonesia mau datang, ya Pak Anies Baswedan. Ya tentu Jakarta kan wajah Indonesia, ya ibu kota. Setelah dilantik jadi gubernur kan belum ada pertemuan dengan. Karena itu hari ini kita jumpa. Tentu banyak hal yang akan kita tanyakan. Fokus atas pada rakyat Jakarta, dan itu juga jawaban saya ketika ditanya Pak Anies apakah akan nyapres. Ketika di debat itu ditanyakan. Jadi janji saya itu berada di Jakarta selama 5 tahun. Jadi di mana petualangnya? Justru saya lagi mau konsisten. Bahkan yang mengajak saya untuk jadi cawapres itu Pak Prabowo. Yang saya waktu itu menyampaikan, Pak saya ini berjanji. Dan saya bilang terima kasih. Itu adalah sebuah kehormatan. Jadi saya berkomitmen untuk tidak ikut di dalam kompetisi Pilpres selama saya bertugas menjadi gubernur. Dan itu diungkapkan berkali-kali. Apalagi pada tahun 2019 itu beliau yang mencalonkan saya. Masa saya mau mengkhianati janji saya? Nah, tapi itu nggak berlaku sekarang. Ini soal bukan masa berlaku seperti SIM STNK. Ini kayak SIM STNK. Saya sampaikan komitmen saya itu di Jakarta 5 tahun. Itulah komitmen yang saya pegang. Sesudah saya 5 tahun di Jakarta, saya ini tidak tahu juga akan apa. Sampai dengan minggu lalu, memangnya saya tahu saya bakal jadi calon presiden? Kita tidak pernah tahu, Mas. Sama seperti saya bulan Agustus 2016. Mana pula saya tahu bahwa saya akan jadi calon gubernur. Intinya, saya mencoba untuk sebisa mungkin mentaati. Dan Mas, sesungguhnya di tahun 2018 itu, saya ini didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang meminta saya untuk menjadi calon presiden. Di 2019. Bahkan pertemuannya itu Mas, waktu itu saya sedang jadi, bukan juri, saya menonton final Abang None Jakarta. Pimpinan-pimpinan partai 2018. Harus ketemu saat ini juga. Saya bilang saya nggak mungkin ketemu sekarang. Ini saya di depan acara. Kami datang ke lokasi acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan itu. Ketika mereka bilang ini kami mencalonkan, apa jawaban saya? Saya bilang saya ini komit di Jakarta 5 tahun. Saya tidak bersedia. Ini ada waktunya nanti Mas. Untuk dibuka. Untuk saya ceritakan. Tapi saya ingin agar bila ada saksi-saksi itu ya? Ada. Bila ada janji yang tidak ditepati, itu bukan saya secara sengaja mengingkar, tapi ada ketidakmampuan, ada kekurangan sumber daya, ada kendala sehingga tidak mampu terlaksana. Tapi bukan tidak terlaksana karena saya secara sengaja tidak menepati janji itu. Janji saya 5 tahun di Jakarta. Dan saya waktu itu pernah saya sampaikan, saya janji 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak mau. Kenapa saya mau tanyakan ini? Karena ini pasti akan jadi salah satu bahan untuk kemudian mempertanyakan integritas, mempertanyakan komitmen dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai kan di sosial media itu kemudian sudah mulai. Bagaimana kemudian jawaban Mas Anies terkait dengan itu? Ya tinggal dilihat aja janjinya apa, realisasinya apa. Janji 5 tahun di Jakarta, alhamdulillah saya tunaikan. Bahkan ketika saya diajak untuk menjadi wakil pun, saya bilang saya lebih baik di Jakarta.
Jakarta. Tuntaskan ini. Kenapa? Jawab saya, Mas, saya ini harus menjawab apa kepada jutaan orang yang mendukung, jutaan orang yang mendoakan, dan banyak yang mendoakan itu saya tidak pernah ketemu, Mas. Terus kalau saya melewati janji itu di tahun 2019 saya mencalonkan, penjelasan apa yang saya mau berikan? Kalau sekarang Rocky Gerung sindir PDIP, panik karena melihat Anies Baswedan makin lama makin bocor. Sebelumnya Anies Baswedan sudah resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kini digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Soal hal ini ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung. Ajaib, publik politik kita merasa bahwa Anies itu jadi semacam ikon yang di dalamnya saya mulai melihat ada pembencaan yang berlebihan. Tak hanya menanggapi soal Anies, Rocky juga menyinggung Hasto Kristianto. Soal Hasto juga ajaib, politik kok jadi soal personal, padahal di dalam PDIP banyak betul yang juga harus dipersoalkan. Jadi buat Hasto buang energi buat serang soal eksternal, sementara soal internal dia itu bermasalah besar. Lanjut Rocky Gerung pada YouTube-nya yang berjudul Anies Efek Kemana-Mana, PDI malah sibuk serang Nasdem dan Demokrat. Kepanikan juga disebut Rocky Gerung sedang terjadi di PDIP. Hal tersebut dikarenakan nama Anies Baswedan makin lama makin mendapat perhatian publik. Tapi kita tahu bahwa kepanikan juga ada di dalam kubu PDIP karena melihat Anies makin lama makin bocor, katanya. PDIP pun mendapat kritikan karena memamerkan perilaku politik yakni menekan partai lain hingga calonnya. Kritik saya terhadap perilaku politik PDIP yang dipamerkan pada publik menekan Nasdem lah, menekan Anies, menekan PPP, menekan macam-macam. Jadi partai penekan akhirnya, padahal sebetulnya itu menunjukkan partai sendiri sedang tertekan, ucap Rocky Gerung. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan PDIP tidak menjangkakan sikap Partai Nasdem. Yang diragukan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo. Dengan komitmen itu seharusnya pemerintahan Jokowi mendapatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya. Hasto juga merespons soal pernyataan apakah menyayangkan sikap Nasdem yang mendeklarasikan Anies terlalu cepat. Kami tidak menyayangkan karena partai politik punya kalkulasi sendiri. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain. Hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi konsistensi Pilpres terlalu dini. Apalagi yang dicapreskan itu punya polisi yang berbeda dengan Pak Jokowi, ucap Hasto.